Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan seperti biasa teman-teman dalam kondisi sehat dan semua urusannya lancar ya. Nah, di video kali ini saya sedang berada di depan OB Desa Goni yang baru proses pembangunan, dan itu teman-teman bisa lihat ya, konstruksinya campuran. Nanti coba kita lihat ke sana ya, saya akan tunjukkan karena sekarang sudah terpasang semuanya konstruksinya, tinggal masang plat saja atau naikkan platnya, nanti saya tunjukkan. Tapi di video kali ini saya fokus bicara mengenai kelas kapal. Jadi nanti akan saya sampaikan kira-kira kapal itu wajib kelas itu ukuran berapa, dan juga kategori atau jenis-jenis kelasnya itu seperti apa. Ketika kapal diterima kelas, dia dapat berlayar di daerah mana saja, itu nanti akan kita bicarakan di video kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di depan itu, dia ada bottom long, ada yang memanjang, dan ada juga yang melintang. Ini lagi masang plat ya, jadi plat deck sudah sampai di depan, cuma plat bottomnya ini masih belum diangkat. Tapi konstruksinya udah lengkap, jadi melintang, memanjang, dan campuran di bagian sini sudah terpasang semuanya. Dan ini platnya sudah sampai ke itu ya, sudah sampai depan nanti. Nah, ini paling depan ini adalah plat paling depan. Nanti tinggal diangkat saja, dan mungkin dia akan lebih nanti, lebih beberapa senti. Kemudian perlu saya tunjukkan di sini, ini ada tempat jangkar ya, tempat jangkar. Ini kapal ini berat jangkarnya sekitar 570 kilo ya, 570 kilo. Nah, ini tempat jangkarnya di depan sini. Ini dibuat miring supaya dia tidak mengganggu ini aliran air ya, seperti ini. Dan biasanya untuk tongkang-tongkang itu dia gantung di depan sini, tapi ini tidak. Ini kita masukkan di dalam kotak, dan kebetulan di belakangnya, bukan kebetulan ya, memang direncanakan di belakangnya itu ada chain locker di situ. Nah, seperti ini. Oke. Jadi suasananya agak beda ya. Hari ini saya berada di Gramedia, dan seperti teman lihat banyak buku-buku tentang ini science and nature, ada komputer dan info ya untuk teman-teman, bahwa dulu waktu kuliah itu cari buku tentang kapal, cari buku perkapalan di Gramedia itu bahkan tidak ada. Di Surabaya dulu ada satu toko buku namanya Uranus, dan itu kami sering salah sebut. Ada yang nyebut Neptunus. Jadi ada buku namanya Uranus, dulu itu hanya ada satu buku tentang kapal. Kebetulan di situ bukunya sangat bagus, dan saya beli, kayaknya masih ada tapi di Surabaya. Jadi di situ ada satu buku yang menjelaskan tentang bagian-bagian kapal. Nah, itu saya beli waktu itu. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin bicara mengenai kira-kira kapal itu ukuran berapa sih yang sudah wajib kelas, dan juga jenis kelas kapal itu seperti apa. Maksudnya jenis itu begini, notasi-notasinya. Jadi ada P, ada T, ada L, dan ada D. Nanti akan saya coba bahas di video kali ini. Yang pertama kita harus tahu dulu definisi kapal itu apa. Apa sih yang dimaksud kapal itu? Karena teman-teman juga masih sering salah paham ya. Jadi kapal dipikir tongkang itu bukan kapal. Maka di sini perlu saya sampaikan juga. Dan ini teman-teman bisa ambil di PM7 tahun 2013 ya. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda. Nah, yang ditarik atau ditunda ini adalah tongkang atau barge itu tadi. Itu termasuk kapal, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi kalau kita misalnya bikin satu ponton untuk jembatan biasanya ya, satu ponton untuk jembatan, yang penting dia ngapung, itu dikategorikan sebagai kapal. Jadi di PM7 tahun 2013 itu disebutkan bahwa badan klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu, material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. Itu adalah definisi dari kelas. Nah, sekarang kita bahas mengenai kapal ukuran berapa dan juga jenisnya apa ya, yang harus dikelaskan. Jadi kelas ini bersifat
bisa dikatakan wajib, bisa juga tidak wajib ya, tergantung usernya, pemakainya. Ketika dia mensyaratkan kapalnya harus kelas, maka kita harus ngeklaskan. Nah, pemerintah sendiri membatasi untuk kapal-kapal yang sudah wajib, artinya ya sudah wajib dikelaskan. Itu ada tiga patokan utama. Yang pertama sesuai DPM itu juga ya. Ini saya tampilkan di sini. Jadi yang pertama adalah kapal berbendera Indonesia wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran panjang antara garis tegak, itu LPP. Jadi ketika kapal ini sudah memenuhi panjang tertentu, yaitu 20 meter, misalnya 20,5 meter atau 20 meter ya, 20 meter atau lebih, jadi berarti dia termasuk 20 meter itu sudah wajib kelas. Kemudian yang kedua adalah GT. GT itu bagaimana? Silahkan dilihat video saya tentang definisi tentang GT dan cara menghitung GT. Jika GT sudah 100, maka dia sudah wajib kelas. Kemudian berikutnya ada yang C, itu yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama, dikasih mesin dengan daya 250 HP atau lebih. Jadi misalnya teman-teman ada pasang 125 kali 2, itu sudah terhitung 250. Dan apakah tiga kategori tadi harus terpenuhi semua baru kapal wajib kelas? Tidak. Salah satu dari tiga tadi sudah terpenuhi, maka kapal wajib melakukan klasifikasi seperti itu. Jadi yang pertama yaitu panjang kapal 20 meter lebih atau minimal 20 meter, kemudian GT-nya 100, 101 atau 100, tidak ada koma, GT tidak ada koma, jadi 101 dia sudah wajib kelas. Dan mesin 250 HP. Lalu kenapa ada kapal-kapal yang panjangnya di atas 20 meter, GT-nya di atas 100 meter, dan mesinnya di atas 250 HP tapi dia tidak kelas? Itu tadi tergantung dengan user. Yang pertama owner dan user, karena sifatnya klasifikasi ini pemerintah hanya memberikan anjuran, tidak mewajibkan. Soalnya kalau mewajibkan, kalau dikatakan mewajibkan, maka sah bandar atau otoritas pelabuhan tidak akan mengizinkan kapal berlayar jika tidak ada kelas, jika kapal itu sudah melebihi ukuran yang disebutkan tadi. Tapi karena aturan klasifikasi ini tadi bersifat mungkin sunnah ya, bisa kita katakan sunnah, karena banyak juga kapal-kapal gede yang tidak ada kelasnya, itu masih bisa berlayar. Cuma konsekuensinya sudah sering saya tunjukkan di video-video berikutnya, bahwa kalau kapal tidak kelas, itu tiap tahun dia wajib melakukan pengedokan. Sebenarnya ya pemilik kapal akan sangat diuntungkan ketika kapal itu dikelaskan. Yang pertama dia kualitasnya terjamin, kemudian perawatannya dia lebih jangka panjang, artinya 2 tahun sampai 2,5 tahun baru naik dok. Tapi kalau kapal tidak ada kelas itu dia wajib ngedok setiap tahun. Itu adalah tadi beberapa acuan atau beberapa patokan kapal harus kelas, dan artinya kapal boleh kelas dan boleh tidak. Nah, ketika kapal kita sudah masuk ke kelas, di situ pada saat kita mau melakukan pendaftaran atau apply untuk kelas, kita akan dikasih beberapa pilihan. Yang pertama yaitu di notasi. Kita harus isi jenis kapal yang mau kita kelaskan, lalu notasi yang mau kita dapatkan, karena notasi itu nanti akan berhubungan dengan daerah pelayarannya. Jadi di BKI itu, di kelas itu ada namanya unrestricted area. Dia notasi kelas tidak terbatas, jadi kapal ini bisa berlayar ke seluruh dunia. Ya, kapal bisa berlayar ke seluruh dunia. Kemudian ada notasi P, ya, P itu restricted service, jadi area terbatas. Di situ ada 3, ada P, ada L, ada T. Di sini saya tampilkan di sini ya. Jadi di situ untuk P itu dia di bawah 200 nautical mile. Kalau kita lihat di gambarnya itu dia yang warna biru, ya, yang warna biru. Kemudian yang L itu di bawah 50 nautical mile, itu yang warna hijau tua. Kemudian yang T itu pelayaran pelabuhan, dia maksimal ya ini di daerah harbor, daerah pelabuhan. Dia tidak bisa sampai batasannya mungkin 10 nautical, pokoknya untuk pelabuhan. Lalu ada satu lagi untuk daerah inland, yaitu D, untuk daerah pedalaman. Kapal-kapal yang berlayar di daerah pedalaman yang masuk sungai, terutama di Kalimantan Barat ini banyak sekali sungai ya, tentunya ada kapal-kapal yang masuk ke pedalaman. Nah, bagaimana kalau notasi kapal kita L, kemudian kita mau berlayar ke area di atas 200 nautical mile? Itu sering terjadi, tapi dia tidak terdeteksi, artinya tidak diawasi oleh kelas.
karena kelas hanya mengawasi pada saat pembangunan, dan ketika kapal beroperasi kelas tidak mengawasi lagi. Kelas hanya mengawasi yang pertama pada saat pembangunan, kemudian pada saat survei docking tahunan, anual, dan intermediate, serta survei pengedokan. Di luar itu klasifikasi tidak mengawasi secara terus-menerus. Jadi mungkin akan teman-teman temui nanti ada kapal dengan notasi sertifikat kelasnya itu L, dia akan berlayar sampai ke samudra lepas, sampai lebih dari 200-300 nautical mile, dan itu kita tidak bahas di sini, tapi ada terjadi. Jadi itu tadi adalah batasan-batasan yang diberikan oleh BKI, oleh kelas ya. Dalam hal ini adalah BKI, bahwa ketika kita mau mengkelaskan kapal kita harus mengisi notasi itu. Hubungannya apa? Nanti notasi-notasi ini yang kita isi di awal pada saat apply, itu nanti hubungannya dengan konstruksi, ya, kemudian dengan stabilitas serta permesinan. Karena kalau kapal di pedalaman itu masih boleh menggunakan generator yang non-marine misalnya. Dan juga untuk kapal yang berlayar lebih dari 200 nautical mile itu dia tangki BBM-nya apa segala macam itu ada aturan tersendiri, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah kapal bisa apply atau melakukan pendaftaran ke kelas? Yang pertama, saya mau beritahukan dulu bahwa ada 3 metode atau pengakuan kelas untuk kapal kita. Jadi yang pertama adalah PKBB, disingkat PKBB ya, penerimaan kelas bangunan baru. Kemudian PKBL, lalu TOKA, ya, penerimaan kelas bangunan baru, penerimaan kelas bangunan lama atau sudah jadi, kemudian TOKA. PKBB itu syaratnya yaitu sebelum kapal dibangun, gambar sudah harus di-approve atau disetujui oleh kelas dan juga perhubungan. Setelah gambar di-approve dan disetujui, baru proses pembangunan. Dan pada saat proses pembangunan, selama mulai kilayeng sampai kapal itu meluncur dan siap berlayar, itu diawasi oleh surveyor kelas. Dan satu lagi, semua komponen yang terpasang di atas kapal itu harus certified oleh kelas, terutama itu BKI ya. Nah, repotnya di sini kenapa banyak pengusaha kapal di Pontianak, bukan hanya di Pontianak ya, di seluruh Indonesia, itu mereka memilih PKBL, penerimaan kelas bangunan lama. Karena untuk mensertifikasi semua komponen yang ada di kapal tadi itu akan memakan waktu dan biaya. Sedangkan untuk PKBB dan PKBL untuk saat ini belum ada perbedaan yang terlalu signifikan, baik dari segi asuransi maupun dari segi area berlayar. Karena area berlayar yaitu tadi dibatasi dengan notasi-notasi P, T, kemudian D itu tadi. Untuk asuransi mereka belum mempertimbangkan kapal ini PKBB atau PKBL. Makanya banyak pengusaha yang masih memilih kapalnya diakui kelas dengan notasi PKBL itu tadi. Nah, kalau untuk PKBL ini kapal sudah jadi, baru dibuatkan drawing untuk konstruksi, kemudian sistem, lalu kelistrikannya, lalu stabilitasnya, di-apply ke BKI untuk dilakukan pemeriksaan gambarnya. Kemudian setelah gambar diperiksa dan disetujui, akan ada surveyor yang datang ke kapal untuk memverifikasi kesesuaian antara gambar yang di-approve dengan kondisi aktual di kapal. Jika ada kekurangan, maka dia harus menyesuaikannya, seperti itu. Nah, itu baru bisa diterbitkan sertifikat sementara. Ada satu metode penerimaan kelas, yaitu TOKA. TOKA ini adalah proses perpindahan kelas kapal dari kelas asing, misalnya dari ABS, Amerika, ke Indonesia. Dia hanya cukup melakukan apply berupa form penerimaan kelas juga. Nah, pada saat kita memberikan form itu, kita sudah bisa ngambil sertifikatnya sementara. Berbeda dengan PKBB dan PKBL tadi. Ketika PKBB dan PKBL, kita harus menyelesaikan semua aturannya, ya, ini gambar-gambarnya. Jadi gambar approve, kemudian dilakukan survei, kemudian kita hitung stabilitasnya, kemudian akan keluar IPLT, baru kita bisa terbit sertifikat sementara. Tapi untuk TOKA tidak. TOKA pada saat kita apply kelas, bahkan kita belum memasukkan gambar pun, kita sudah bisa dapat sertifikat sementaranya. Karena apa? Karena TOKA ini sudah dianggap kapal sudah pernah diperiksa oleh kelas asing atau kelas lain. Seperti Oke, mungkin hanya itu ya untuk video kali ini yang saya bahas tentang kapal apa saja sih yang sudah wajib kelas, dan juga cara masuk kelasnya seperti apa sudah saya sampaikan tadi. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan seperti biasa kalau masih ada hal-hal yang belum saya sampaikan, teman-teman tahu, tolong tambahkan karena untuk belajar kita semuanya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk manajernya tadi, siapa sudah mengizinkan saya untuk bikin video di Gramedia ini ya. Jadi kebetulan lagi sepi juga, saya juga agak malu-malu sebenarnya. Oke, itu saja video kali ini.
mudah-mudahan bermanfaat atau ya menambah pengetahuan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.